PBB di Jenewa tahun lalu mempertanyakan kenapa presiden mengubah aturan main pemilu ketika pemilunya sudah dimulai. Nah, itu adalah momen di mana Indonesia dipertanyakan dunia pemilunya. Artinya pemilu kita bukan lagi pemilu yang bersih, bukan lagi pemilu yang adil. Nah, kalau kita bicara lagi laporan Freedom House dari tahun ke tahun, ya pernah ada di era bebas di sini. Tapi tiba-tiba terus naik turun sampai akhirnya turun terus. Kenapa sebabnya? Freedom House mengatakan korupsi yang sistemik yang tadi Bung Bram jelaskan panjang lebar itu sudah sangat lengkap gitu. Yang kedua adalah diskriminasi terhadap kaum minoritas. Memang FPI dibubarkan, memang HTI dibubarkan, tapi bukan karena pemerintah ingin melindungi minoritas, melainkan karena pimpinan-pimpinan FPI dan HTI dianggap menjadi pesaing di dalam politik Indonesia. Jadi kalau melindungi minoritas, mestinya ya dengan membubarkan organisasi semacam itu, lalu pemerintah menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap umat minoritas. Tidak mempersulit misalnya umat Kristiani untuk mendirikan rumah ibadah, tidak mempersulit umat, kita bisa berbeda ini Ahmadiyah atau Syiah dalam konteks beribadah gitu ya. Tapi itu akhirnya menjadi tanda bahwa Indonesia demokrasinya bermasalah. Ditambah lagi konflik Papua. Papua ini sebenarnya nggak ada yang ingin merdeka kecuali ya karena Indonesia terus-menerus mengeruk Papua kekayaan alamnya. Nikel, emas sudah puluhan tahun, dan terakhir pembabatan hutan di Merauke 2 juta hektar. Kenapa Sumut hancur? 2 juta hektar dibabat untuk sawit, untuk PLTA. Kenapa Riau hancur? Gajah-gajahnya sampai turun dan banyak yang mau punah karena 4 juta hektar dibabat. Jadi kalau ada yang bilang Riau sekarang sudah sangat green, bohong, omong kosong, pasti habis nerima amplop itu.